warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita kelompok 3 ingin menyampaikan pendapat tentang mengenai pentingnya bijak menggunakan teknologi, khususnya tentang kecanduan gadget. Isu ini muncul karena kehidupan modern saat ini membuat gadget jadi bagian dari hampir semua aktivitas kita. Data dari APJII tahun terakhir menunjukkan bahwa pengguna gadget di Indonesia mencapai 210 juta pengguna. Bahkan rata-rata penggunaan gadget pada remaja bisa mencapai 5-9 jam perharinya. Angka ini cukup tinggi dan menunjukkan adanya potensi penggunaan yang tidak terkontrol. Karena itulah kecanduan gadget menjadi isu yang relevan dan perlu kita bahas bersama. Menurut aku pribadi, isu tentang kecanduan gadget itu sangat penting untuk dibahas karena ini bukan masalah satu orang saja, tapi sudah mencakup masyarakat luas, terutama para remaja. Banyak remaja yang sulit melepaskan handphone, bahkan ketika sedang melakukan aktivitas seperti belajar, makan, atau berinteraksi dengan keluarga. Kalau dibiarkan, ini bisa membentuk kebiasaan buruk yang terbawa sampai dewasa. Jadi pembahasan ini penting dan sebagai bentuk edukasi dan pengingat supaya kita menggunakan teknologi secara lebih sehat. Aku setuju sama Sabella, teknologi ini ibarat pisau, sangat bermanfaat tapi bisa membahayakan kalau penggunaannya tidak dikontrol. Gadget bisa membantu kita belajar, mencari informasi, dan mengekspresikan aktivitas. Tapi ketika penggunaannya berlebihan, efek negatifnya akan langsung terasa. Karena itu, penting membahas isu ini supaya kita tahu batasan yang sehat. Apalagi kita sebagai pelajar, aktivitas belajar bisa terganggu kalau kita terus-menerus mengecek notifikasi atau scrolling tanpa batas. Dan sisi lain, isu ini penting karena sudah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dulu orang-orang menghabiskan waktu dengan mengobrol, tapi sekarang sibuk dengan layar masing-masing. Kalau kebiasaan ini tidak dikendalikan, kemampuan komunikasi kita bisa menurun. Dengan membahas isu ini, kita bisa mengajak teman-teman dan sama-sama sadar bahwa gadget itu adalah alat bantu, bukan sesuatu yang bisa menguasai kita. Salah satu dampak yang paling sering muncul adalah dampak kesehatan. Remaja yang kecanduan gadget biasanya kurang tidur, mengalami eye strain, bahkan sakit kepala. Penggunaan gadget berlebihan juga bisa menyebabkan kebiasaan menunda pekerjaan atau belajar. Aku setuju sama Namira. Selain itu, kecanduan gadget juga bisa menyebabkan masalah emosional. Misalnya, banyak pelajar yang jadi gampang cemas, gampang marah kalau dilarang main gadget, atau merasa gelisah kalau tidak memegang handphone. Ini bisa memengaruhi kesejahteraan mental dalam jangka panjang. Dampak ke akademik juga besar banget. Fokus belajar berkurang, nilai menurun, dan waktu terpotong karena lebih memilih untuk scrolling. Bahkan ada yang jadi susah untuk mengatur waktu karena lebih mau main game atau bermedia sosial. Dan dampak sosial juga kelihatan. Sering kita lihat orang-orang berkumpul tapi malah sibuk dengan aktivitas. Interaksi tetap muka menurun dan kemampuan komunikasi itu berkurang. Itu sebabnya kita perlu mencari cara untuk menyeimbangkan penggunaan gadget dan kehidupan nyata. Solusi sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan kecil, misalnya membuat jadwal screen time dan benar-benar mengikuti jadwal itu. Aku juga menambahkan aktivitas fitur digital well-being di handphone. Itu bisa membantu kita mengatur aplikasi mana yang paling sering dipakai dan berapa lama. Dari situ kita bisa atur batasan supaya tidak berlebihan. Selain itu, penting juga mengganti sebagian waktu main HP dengan kegiatan lain, yaitu seperti olahraga, membaca buku, ikut organisasi, atau membantu kegiatan rumah. Kita perlu ingat kalau dunia nyata itu tetap lebih penting. Dan jangan lupa soal komunikasi dengan orang tua atau guru. Kalau sudah merasa kecanduan dengan gadget, kita bisa meminta bantuan untuk mengatur jadwal kita. Orang tua bisa membantu membuat aturan yang jelas, tapi tetap diskusi dengan baik, bukan dengan marah-marah. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada hari ini, kita juga ingin menyinggung dasar hukum terkait penyampaian pendapat. Di Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, UU nomor 9 tahun 1998 mengatur tentang tata cara penyampaian pendapat di muka umum agar tetap tertib, tidak melanggar hak orang lain, dan menjaga keamanan bersama.